Hal pertama yang dilakukan adalah pengaktifan EM4 untuk fermentasi ampas tahu. Pertama, siapkan 50 ml EM4. Di sini saya menggunakan perbandingan untuk 1 kilo ampas tahu, yaitu 5 ml EM4, 10 ml susu, dan 100 ml air. Selanjutnya, siapkan 100 ml susu kental manis. Kemudian, campurkan EM4 dengan air. Setelah itu, masukkan susu kental manis dengan larutan EM4 dan air tersebut. Kemudian, aduk semua bahan hingga tercampur. Lalu, diamkan selama 48 jam. Selanjutnya, pengaktifan EM4 untuk fermentasi ampas kelapa. Di sini saya menggunakan 50 ml EM4 untuk 5 kilo ampas kelapa. Perbandingan untuk 1 kilo ampas kelapa itu menggunakan 10 ml EM4, 50 ml susu, dan 100 ml air. Lalu campurkan EM4 dengan susu sebanyak 250 ml dan air sebanyak 500 ml. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah itu, diamkan selama 48 jam. Setelah 48 jam, EM4 yang sudah aktif bisa digunakan untuk fermentasi ampas kelapa. Selanjutnya, proses pembuatan fermentasi ampas tahu. Ampas tahu yang sudah diperas airnya terlebih dahulu. Campurkan EM4 yang sudah aktif tadi dengan ampas tahu. Setelah tercampur, aduk hingga semua larutan EM4 dan ampas tahu tercampur dengan rata, kemudian ditutup selama 7 hari fermentasi. Selanjutnya, proses pembuatan fermentasi ampas kelapa. Pertama, siapkan ampas kelapa. Lalu, masukkan ampas kelapa ke dalam ember cat. Kemudian, masukkan EM4 yang telah aktif ke dalam ampas kelapa. Untuk 1 kilo ampas kelapa membutuhkan EM4 yang sudah aktif sebanyak 160 ml. Di sini saya menggunakan 5 kilo ampas kelapa. Kemudian, aduk larutan EM4 yang sudah aktif tadi sehingga tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu tutup menggunakan plastik hitam dan diamkan selama 7 hari. Beginilah hasil fermentasi ampas kelapa selama 7 hari. Setelah 7 hari fermentasi, kemudian rendam hasil fermentasi dengan air. Dan pastikan semua fermentasi ampas kelapa terendam oleh air. Kemudian perendaman dilakukan selama 10 hari. Beginilah kira-kira hasil perendaman setelah 10 hari. Kemudian saring ampas kelapa yang telah direndam selama 10 hari. Dan inilah hasil setelah perendaman ampas kelapa selama 10 hari. Tahap selanjutnya, proses pencampuran media hidup cacing sutra. Pertama, masukkan lumpur kolam yang sudah dikeringkan sebelumnya. Lalu, masukkan hasil perendaman fermentasi ampas kelapa. Kemudian, campurkan hasil fermentasi ampas tahu ke dalam baskom yang berisikan lumpur kolam dan perendaman hasil fermentasi ampas kelapa seperti gambar di atas. Setelah itu, campurkan semua bahan dan aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan media hidup sesuai dengan perlakuan. Di sini saya menggunakan ketebalan 2 cm.
Adapun komposisi untuk media hidupnya yaitu 50% lumpur kolam, 30% fermentasi ampas tahu, dan 20% fermentasi ampas kelapa. Setelah semua media dimasukkan ke dalam wadah, kemudian susun rapi di atas rak seperti ini. Setelah itu aliri dengan air. Setelah dialiri air, kemudian bibit ditebar di setiap wadah. Beginilah bentuk cacing sutra setelah beberapa hari pemeliharaan. Sebelum pakan diberikan, pakan terlebih dahulu ditimbang. Pakan yang digunakan sebanyak 55 gram. Kemudian, pakan ditebar secara langsung dan diberi 1 kali 3 hari. Dan tahap akhir yaitu proses pemanenan cacing sutra yang dilakukan setelah 56 hari pemeliharaan. Beginilah penampakannya setelah 56 hari pemeliharaan dan cacing sutra siap untuk dipanen. Proses pemanenan cacing sutra dilakukan secara langsung dengan menggunakan tapisan santan dan air. Setelah cacing sutra terpisah dari medianya, pindahkan cacing sutra ke dalam baskom yang berisikan air bersih bertujuan agar cacing sutra dapat memisahkan dirinya secara sendiri dari lumpur atau medianya. Setelah itu, tutup menggunakan plastik hitam, tunggu beberapa jam agar cacing memisahkan diri dari media hidupnya. Setelah beberapa jam, cacing sutra akan berkoloni seperti ini dan kemudian akan dibersihkan lagi. Beginilah kondisi cacing sutra yang sudah siap untuk ditimbang.